Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salam sehat pemirsa setia Go Healthy. Yang biasa kita ketahui, sesak nafas yang terjadi pada seseorang biasanya berkaitan dengan adanya gangguan di paru-paru atau di jantung. Namun pernahkah Anda mendengar sesak nafas yang terjadi setelah diperiksakan disebabkan karena sudah terjadinya gagal ginjal? Ini yang terjadi pada Isyuningsih. Wanita muda ini mengalami sesak nafas yang sangat mendadak serta sulit makan. Saat diperiksakan lengkap ke pihak medis, hasilnya ia memiliki tekanan darah tinggi. Serta yang mengejutkannya, fungsi kedua ginjalnya hanya tersisa 5% dan dinyatakan gagal ginjal. Walau dengan berat hati, Isyuningsih harus melakukan tindakan hemodialisa atau cuci darah segera. Dan hingga kini, ia harus rutin cuci darah 2 kali seminggu demi kelangsungan hidupnya. Bagaimana cerita lengkap Isyuningsih dan gagal ginjal yang dialaminya? Saksikan di Go Healthy berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa berjumpa lagi kami berdua. Saya Ronald juga Tantri di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pandemi belum selesai pemirsa, jadi ingat jangan abai, protokol kesehatan harus terus kita ikuti. Dan oleh karenanya kami sebelum melakukan syuting acara ini semuanya sudah melakukan swab tes antigen dan alhamdulillah semua hasilnya negatif. Nah, Kang ngomongin soal negatif. Kan kita tuh setiap hari hadir ke hadapan pemirsa itu kan bercerita tentang banyak sekali kisah-kisah dari setiap narasumber yang kita ambil pelajarannya gitu betul. ya. Nah, banyak juga yang cerita bahwa kadang-kadang ada gejala-gejalanya, ada juga yang nggak ada gejala-gejalanya. Tapi ada juga yang terkadang gejalanya itu sepele gitu loh. Pusing-pusing dikit aja besok hilang. Atau mungkin misalnya sesak nafas sedikit aja gitu loh. Dan dari sesak nafas gitu ya, ternyata ada juga ceritanya bisa jadi gagal ginjal. Nah, Sepertinya jauh, sesak nafas, palingan ke paru-paru, lah kok ke ginjal. Ternyata itu bisa nyambung pemirsa. nanti kita akan dengarkan kisahnya dari Mbak Is di sini. Apa kabar Mbak Is? Baik. Nah, dan juga ada Mbak Lula. Hai Mbak Lula. Hai. Iya, tentang sesak nafas nyambung ke gagal ginjal. Awalnya saya sama Tantri juga Apa ini? nggak nyambung ternyata. Gimana sih Mbak? Sesak nafas kok ke ginjal gitu loh. Kalau bicara sesak nafas itu jadi banyak ceritanya, bukan cuma kemudian masalahnya paru. Yang pertama yang paru itu berhubungan dengan COVID dan lain-lain lah, udah semua ya pastinya. Yang kedua adalah berhubungan dengan jantung. Jantung itu sesak nafas juga bisa. Kalau jalan jauh sedikit aktivitas, tiba-tiba kayaknya sesek nih nafasnya. Begitu istirahat, enakan lagi. Dah, satu ya, oke. Kemudian berhubungan juga sama lambung. Siapa ayo yang kalau udah asam lambungnya naik, Tantri punya. rasanya nggak bisa nafas, padahal beda ya, bukan sesak nafas kalau yang itu. Tapi lebih jauhnya lagi bisa sampai kemudian ke yang namanya gagal ginjal. Ginjal itu kerjaannya adalah membersihkan darah, dikeluarin semua yang racunnya. Dia tuh terus aja nyaring terus. Kalau saringan kita nggak benar, berarti nih ada yang namanya zat-zat yang beracun yang harusnya dikeluarkan, nggak dikeluarkan, dibawa muter-muter sama ke seluruh tubuh. Berarti kemudian darahnya kotor dong. Yes, darahnya kotor. Kemudian bisa tertumpuk juga nih di paru-paru sampai paru-parunya itu ada yang namanya edema paru atau paru-parunya jadi bengkak. Nah, itu juga bisa sesak nafas. Nyambungnya ke situ ya. Banyak. Selain itu juga ada sesak nafas berhubungan sama yang namanya HB di darah kita. Harusnya berapa sih? 11 sampai di atas 11, ada yang di atas 12, 11,7 ke atas harusnya. Itu normal tuh ya Mbak? Itu normalnya. Begitu dia udah di bawah gitu, di bawah 6, biasanya orang juga langsung gak bisa nafas gitu rasanya gitu. Karena kan susah memang, oksigennya kurang, yang bawa oksigennya tuh kurang gitu. Ya, jadi ginjal karena tadi bermasalah, ginjalnya jadi oksigennya memang jadi otomatis HB-nya kecil ya, menurun. Satu, yang kedua juga memang sih kan paru-parunya jadi bengkak, dengan sendirinya juga bisa sesak. Kita ke Mbak Is sekarang. Mbak Is ini dulu awalnya memang ada sesak nafas dulu ya? Sesak nafas. Sesak nafas, lalu apa? Kok bisanya ujung-ujung jadi ke ginjal? Itu ceritanya. Pas cek di lab itu HB saya 5. Dicek lebih jauh kreatinnya juga tinggi, sampai akhirnya dirawat dan transfusi 4 kantong. Terus kemudian penyebab sampai kemudian rendah, penyebab semuanya karena apa? Hipertensi yang nggak terkontrol kata dokter. Ya ampun. Jadi ginjal kamu Hipertensi sekarang rusak. lagi. Rusak. Udah lama itu hipertensinya? Atau jangan-jangan baru tahu lagi? Saat itu aku baru tahu. Berapa tingginya? Saat Ingat itu nggak? 150/90. 150/90. Mbak Is kayaknya nggak rutin check up ya? Nggak pernah ngecek tensi ya? Nggak pernah.
Nah, waktu ketahuan bahwa HB rendah, sampai ada sesek, kemudian sampai ginjalnya ternyata rusak, itu tuh umur berapa? 35. 2 tahun yang lalu. 2 tahun Masih yang muda lalu. ya Iya, gitu iya, sebenarnya. Waktu itu pas sesak itu hilang karena apa? Waktu HB-nya udah agak naik atau bagaimana? Setelah transfusi udah baru enak. Udah enakan. transfusi hilang Iya. sesaknya. Tapi kan ada gejala lain nggak yang dirasakan sampai kemudian harusnya cuci darah akhirnya? Nggak ada sih, dokter saat itu cuma ngasih rujukan coba cek ke dokter ginjal untuk lanjutannya. Cuma sayanya nggak mau. Oh, kamu tuh sempat nggak periksa lebih jauh? Itu Takut. Enggak, aku pikir Udah enak. ada hubungan apa sama ginjal, aku pikir gitu. Hubungannya apa? Waktu itu mikirnya seperti itu. Berarti ada tindakan selanjutnya atau ada rasa nggak enak setelah itu? 1 bulan kemudian drop lagi, langsung masuk ke GD, Iya. masuk ICU. Ya Dan baru waktu itu mau diperiksa untuk ginjal. Ya, Ah, udah nggak diperiksa lagi, langsung HD Cito. langsung cuci darah. cuci darah. Langsung cuci darah. Oke. Waduh. Waktu itu ingat Mbak, maksudnya keadaan yang pas yang kedua kali nih ya, HB-nya berapa, kreatininnya berapa? Oh, HB 4. Lebih turun lagi. Lebih turun lagi. Kreatinin naik lagi 14 lagi. Oke. Yang tensinya tinggi hanya Mbak aja atau di keluarga ada yang tensi tinggi juga? Jangan dijawab sekarang nih Mbak. Ah. Jangan dijawab sekarang ya. Kita lanjut nanti sesi berikutnya supaya ada kisahnya nih dari Mbak Is. Kita belajar banyak ternyata hari ini. Nah pemirsa, karena kami Go Healthy peduli kepada kesehatan Anda, jadi yuk medical check up ya, karena kami bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, ada diskon sampai dengan 50% ya. Ini voucher diskonnya akan ada nanti di akhir acara. Boleh Anda foto, boleh Anda tulis, dan juga ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk melakukan reservasinya. Ya, sebelum nanti kita bincang-bincang lebih lanjut lagi mengenai kesehatan, kita akan menuju ke Mas Panji dahulu untuk informasi mengenai teknologi yang bisa menyehatkan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, kita semua sudah tahu bahwa hipertensi ini bisa menyebabkan banyak komplikasi. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengendalikan tekanan darah kita. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengetahui berapa tekanan darah Anda? Yuk, lakukan medical check up supaya kita bisa mengetahui status kesehatan kita dan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah jangan sampai kita terkena berbagai macam komplikasi termasuk gagal ginjal. Lakukan modifikasi gaya hidup. Kalau misalnya harus minum obat, ya diminum secara teratur. Dan kalau ada teknologi juga yang bisa membantu meningkatkan kesehatan kita, tentu saja kita gunakan dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti dokter laser ini, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser cukup digunakan pada pergelangan tangan, digunakannya 2 kali dalam 1 hari untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, sekarang di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba handphonenya diambil, kemudian difoto terlebih dahulu supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita masih bincang-bincang bertukar cerita di Go Healthy, bagaimana kita bisa punya cara yang tepat untuk hidup sehat, dan hari ini kita belajar untuk tidak mengabaikan alarm tubuh. Jadi ceritanya Mbak Is ini sesak nafas, tapi kemudian ujung-ujungnya adalah gagal ginjal. Nah loh. Nah, kayak nggak nyambung ya, tapi ternyata gagal ginjal yang membuat dia harus cuci darah seminggu 2 kali, ditarik mundur lagi penyebabnya lagi-lagi si the silent killer. Hipertensi. Ya ingat ya pemirsa ya, hipertensi ini berbahaya sekali. Gagal ginjal hanya salah satu dari sekian banyak komplikasinya. Kalau Mbak Is sendiri sebetulnya bekerja? Bekerja. Nah, sekarang kerjaannya apa Mbak? Event organizer. Oh, di I.O. ya Mbak ya. Nah, tadi kan saya sempat menanyakan, Mbak, kalau keluarga ada yang hipertensi nggak sih? Pengen tahu gitu. Nggak ada. Kalau dia kemudian nggak aware, nggak ngeh lah sama hipertensi, bisa dimaklumin lah ya. Nggak ada yang hipertensi satu keluarga kok gitu. Tapi teman-teman misalnya kerabat atau ada yang pernah mengalami hipertensi? Enggak juga. Aku sih iya. curiganya dari ini, dari tugasnya Mbak Is ini sebagai event organizer yang kerjanya sebagai seniman tahu kadang nggak tahu waktu kerja.
Ya kan Mbak? Ya. Kadang loading tengah malam sampai pagi, dini hari bahkan. Ya. Besoknya event standby. Setelah event dismantle Unloading. harus siap. Betul kan? Makan pasti berantakan. Banget. Tidur apalagi? Tidur apalagi. Betul kan? Banget. Nah, Iya. itu Mbak. Jadi cerita mengenai tidur yang kurang. Kenapa sih tidur gue jadi bermasalah? Kalau kita kurang tidur, tensi kita naik, mood Nah, kita tuh. berantakan, daya tahan tubuh kita Nah. turun. Bisa juga tambahannya kalau yang punya gula darah, bisa kacau gula darahnya. Yang jadi masalah, tensi yang tinggi nggak ngasih sinyal apapun ke tubuh kita. Jadi kalau Mbak Iis ini ceritanya adalah bahwa udah berteman sama hipertensi, nggak tahu seberapa lama, sampai dia bisa merusak ginjal. Ginjal itu nggak sehari 2 hari lo langsung rusak, Iya. berarti dia lama nih hipertensinya sebetulnya. Kembali ke waktu pertama kali divonis gitu ya, ketika Gagal ketemu ginjal. dokter, walaupun sudah menolak gitu, nggak mau untuk ketemu sama spesialis ginjal. Ginjal. Pokoknya ini nggak apa-apa kok, I'm okay, Cia. Tapi masuk ternyata ICU mau masuk nggak mau ICU. waktu itu. Dan divonis harus langsung cuci darah. Itu kan kayak disambar petir pasti kan, Mbak? Berasa runtuh aja udah dunia. Ya, apalagi kan Spekulasinya kan pekerjaan karena aktif. banyak. Heeh. Kerjaan nanti gimana, Nah. terus kelanjutan nanti Kehidupan kedepannya gimana. gimana, kayak Dan spekulasinya banyak. sekarang sudah berapa lama menjalani cuci darah Mbak? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Bagaimana kehidupan Mbak di dalam 2 tahun ini? Normal, tetap masih kerja. Pertanyaan gini sekarang, apakah kemudian pola hidupnya diubah? Pola hidup dirubah, pola makan berubah. Tuh, Tapi bisa itu. ternyata kan dengan pekerjaan yang sama, tapi pola hidupnya berbeda bisa kan sebetulnya? Oke. Seperti gimana pola kerja, pola makannya Mbak sekarang? Pola makan sekarang stop garam. Stop garam. Berarti bawa makan sendiri atau gimana? Iya, Oh, oke. Oh, mau makan Karena lebih sendiri. terkontrol ya kalau Lebih bawa makan terkontrol sendiri kalau ya. bikin. Kadang-kadang kalau makan dari luar itu kita nggak tahu nih pemirsa, rasanya nggak asin, rasanya. Tapi ternyata garam tersembunyinya banyak gitu ya. Jadi tadi kenapa kita tanyakan terus apa yang berubah, kenapa gini Mbak? Karena kita bicara mengenai kalau mau mengontrol keadaan hipertensi ini sebetulnya ya, kita akan mengejar bahwa pola hidup sehat jadi pegangan kita. Kalau sekarang tambahannya adalah tambahan pakai teknologi laser namanya biasanya. Jadi Mbak Iis sebetulnya pemirsa di rumah, ada zat yang namanya nitric oxide yang berhubungan banget sama yang namanya hipertensi. Dia menjaga sebetulnya waktu tensi kita tinggi, dia akan keluar. Supaya apa sih? Pembuluh darah kita jadi akan lentur, akan lebar, supaya tekanan darah akan turun. Ya. Kalau dia kaku, pasti tensi kita akan naik. Nah, teknologi laser akan membantu dengan membuat tubuh kita mengeluarkan lebih banyak nitric oxide. Dipicu nih kebetulannya, dipancing supaya ngeluarin lebih banyak. Kalau nitric oxide-nya keluar lebih banyak, tensinya akan lebih turun. Karena tadi pembuluh darahnya akan jadi lebar dan jadi lentur. Dari beberapa narasumber yang pernah datang ke Go Healthy, banyak yang usianya jauh lebih muda daripada Mbak Is. Betul nggak? Benar. Penderita gagal ginjal sekarang banyak yang usianya masih muda. iya. Pengalamannya Mbak Is ketika lagi cuci darah itu sekarang di ruangannya isinya muda-muda atau gimana? Mudah-mudah lebih banyak. Berapa tuh usianya Mbak? Range-nya kira-kira? Di bawah Mbak Is? Di bawah sana. Nah kan betul. Biasanya Itu karena apa tuh, Mbak? hipertensi, Hipertensi pasti penyebabnya kan tuh. ya kan? Pemirsa, alat untuk tensi kan sekarang bisa dibeli dengan bebas sebetulnya kita kan ya. Betul. Saya sampai membelikan mesin itu untuk orang tua saya di Bandung supaya tahu mereka kapan saja bisa ngecek gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya, aduh aku pengennya tinggal rebahan aja dicekin. Iya, susah. Medical check up aja udah ke laboratorium aja deh. Atau ke rumah sakit boleh gitu. Iya. Ini makanya Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memberikan Ya. kesempatan untuk Anda, ayo medical check up. Mungkin kalau yang tidak punya kebiasaan medical check up atau malas, ini harus dibiasakan. Dibiasakan. Nah, makanya Nah. diberikan voucher untuk Anda. Nanti kode vouchernya akan muncul di akhir acara, berikut juga dengan nomor WhatsApp yang bisa Anda lakukan reservasi. Lakukan medical check up dan ambil kesempatan ini. Ya, mengenai teknologi laser yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Lula seperti apa ada penjelasan dari Mas Panji nih. Mas Panji silakan. Pemirsa, jangan abai dengan kesehatan. Karena orang yang mengabaikan kesehatan adalah orang-orang yang menabung masalah untuk masa depan. Jadi jika Anda memiliki hipertensi atau Anda sadar bahwa Anda memiliki faktor risikonya, yuk cek tensi Anda supaya tensi bisa tetap terkendali dan menghindari banyak komplikasi.
Lakukan modifikasi gaya hidup dan gunakanlah alat kesehatan yang tepat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda. Seperti dokter laser ini, penggunaannya pun hanya 2 kali saja dalam 1 hari. Cukup 1 dokter laser saja, tapi Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Hati-hati dengan produk yang mengaku menggunakan teknologi laser, tapi bahkan tidak terdaftar. Pastikan Anda memiliki dokter laser yang telah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda ataupun website resmi kami, sehingga Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi masih di Go Healthy. Kita masih membicarakan seputar jangan anggap remeh alarm tubuh atau apa yang diberikan tubuh sebagai sinyal. Misalnya sesak nafas gitu ya. Kayak jangan anggap remeh. Karena ternyata ini bisa berujung ke penyakit gagal ginjal, harus cuci darah. Waduh, itu dia. Penyakit-penyakit kronis yang kemudian akan datang dalam kehidupan Anda. Betul. Penyebabnya yang dialami oleh Mbak Is ini adalah dari hipertensi. Nah, biasanya nih Mbak Lula, pemirsa nih, Mbak Is, hipertensi itu suka ada temennya, sahabatnya. Ini pengalaman biasanya kalau ada hipertensi, suka ada kolesterol sama diabetes. Nah, Mbak Is ada kolesterol nggak? Enggak. Oke, Bagus. Diabetes? Enggak. Nah, berarti tapi hipertensi 1 aja udah berat. Gimana kalau ada 2, kalau ada 3-3-nya tuh Mbak tuh? Walaupun katanya sering datang barengan, tapi bukan berarti bisa juga sendiri-sendiri kan. Iya Tapi sih. memang yang rusak ginjal paling sering itu adalah 1 gula gitu ya. 1 garam nih yang berhubungan sama hipertensi. Kita butuh sama gula, kita butuh sama yang namanya lemak atau kolesterol itu ya. Tapi nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan jadi permasalahan jadinya ya. Terus pola hidup sehat pegangan pertama lah. Tambahannya adalah teknologi laser yang bisa membantu juga sebetulnya. Kalau di diabetes ini dia membantu mengurangi gula darah. Jadi ada bagian sel yang namanya mitokondria yang memang kerjanya akan membakar gula dan kolesterol untuk dijadikan sebagai energi. Nah, nanti dengan adanya teknologi laser ini, mitokondria akan bekerja lebih optimal. Dia akan membakar lebih banyak gula, membakar lebih banyak kolesterol, tenaga kita dapatnya juga lebih banyak. Tapi gulanya turun, kolesterolnya turun. Kemudian ada lagi yang namanya pengentalan darah. Sering denger banget nih sekarang nih ceritanya ya. Iya. Nah, sebetulnya kalau ditanya, kok bisa sih kental darahnya? Sementara darah yang lain nggak kental. Tubuh kita ini pintar sekali sebetulnya, mekanismenya juga banyak. Kalau ada yang udah mau menggumpal, dijaga sebetulnya. Ada mekanisme yang namanya penghambatan agregasi trombosit. Ada lagi kalau sudah menggumpal, ada yang namanya fibrinolisis. Nah, tapi sayangnya kalau udah kebanyakan, udah susah nih kerjanya. Akan dioptimalkan lagi dengan menggunakan teknologi laser. Jadi dia bantu banyak sekali. Teknologi laser ini juga bisa membantu yang namanya tidur. Kenapa? 1, dia bisa menenangkan kita supaya tidurnya bisa lebih cepat. Yang kedua, dia bisa kemudian mengajak tubuh kita mengeluarkan zat yang namanya melatonin. Keluarnya jam 9 sampai jam 11 malam. Makanya kalau mau tidur jangan lewat dari jam 11, nggak kebagian melatonin ya. Gitu ya. Terus kemudian makin tua kita makin berkurang. Nah, tapi teknologi laser ini akan membantu tubuh mengeluarkan melatonin supaya tidurnya mudah, tidurnya nyenyak, deep sleep. Nah, itu yang penting. Karena itu juga penting untuk penyembuhan ya, Betul. Mbak Lula ya. Nah, pemirsa, hipertensi ini banyak yang mengalaminya. Ada yang sadar lalu mengambil tindakan. Ada yang tahu dirinya punya, tapi tidak melakukan apa-apa. Ada yang tidak merasakan sama sekali. Baru tahu hipertensi ada di tubuhnya setelah sekian lama ketika terjadi komplikasinya. Ini ada yang seperti Mbak Is juga, punya hipertensi ya, tapi sekarang sudah dalam pemulihan ya, memperbaiki pola hidup, plus menggunakan teknologi laser sebagai salah satu bentuk usahanya. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri.
hipertensi, the silent killer masih relevan? Julukan itu Mbak? Sebetulnya tuh yang tensi tinggi nggak kerasa, gula tinggi nggak kerasa, kolesterol tinggi nggak kerasa. Sebetulnya kan seperti itu sebetulnya. Iya sih. Semua juga nggak kerasa. Kalau kadang-kadang kerasa, lagi beruntung aja tuh dia kerasa. Tapi sebetulnya kebanyakan nggak ada rasanya gitu. Kalau nggak cek laboratorium, kita nggak akan tahu. Kalau kita bilang, oh kalau pusing. Tapi kalau pusing aja kita nggak tahu dong tensinya seberapa tinggi. Nah, tetap aja mesti periksa. Ini mestinya buat Mbak Iis, teman-temannya yang pola hidupnya tidak terlalu sehat begitu ya. Udah mesti ngerti bahwa mesti tahu yang namanya tensinya berapa, gulanya berapa. Atau Mbak Is mau sampaikan kepada pemirsa atau siapapun yang mungkin punya pengalaman seperti Mbak Is, Yang atau malah punya- ingin membagikan pengalamannya dalam artian nasihatnya. Iya, Wah. Pola hidup sehat itu ternyata lebih baik dibanding nunggu sakit baru berubah itu semua. Lalu terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama dengan kita. Iya. Mbak Is, semangat terus. Tetap semangat ya Mbak Is terus, ya. Mbak Is. Terima kasih banyak loh sudah membagi kisahnya untuk kita semua bisa belajar di sini. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun proyek kerjaan kita, kesehatan tetap yang paling utama. Ya, jadi ingat, periksakan tensi Anda harus jaga dan kontrol selalu dalam angka-angka yang normal. Ini 120/80. Oh, itu tuh catatan itu. Ngomongin soal angka, dari mana taunya kalau nggak Medical Check Up? Nah, ini ada voucher yang kodenya segera muncul, ini dia. Kemudian ada nomor WhatsApp-nya juga. Langsung lakukan reservasi sekarang, karena ini menjadi penting untuk mengetahui tadi angka-angka yang akan Ronald sebutkan. Karena supaya kita bisa tahu bagaimana riwayat kesehatan kita. Please jaga kesehatan Anda, ini investasi untuk masa depan Anda. Ya, teknologi laser yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Lula akan dijelaskan oleh Mas Panji, sebuah teknologi yang bisa membuat kita terjaga kesehatannya. Silakan Mas Panji. Pemirsa, sayangi ginjal kita sebelum gagal. Dan ini bisa kita lakukan dengan cara kita mengetahui status kesehatan kita. Jadi kalau andai kata ada hipertensi, diabetes, ya harus segera dikendalikan supaya kita terhindar dari berbagai macam komplikasinya, ya termasuk gagal ginjal. Karena jangan lupa bahwa kesehatan Anda juga berarti bagi keluarga Anda. Yuk kita lakukan modifikasi gaya hidup dan gunakanlah alat kesehatan yang tepat. Gugomol juga menghadirkan dokter laser ini ke Indonesia 10 tahun yang lalu dengan tujuan untuk membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Segera ambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Dan izinkan kami membantu Anda dengan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun kunjungi website resmi kami sehingga Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Metro TV